Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardiansyah. Program studi saya Sistem Informasi dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan menjawab tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, kita lihat untuk soalnya terlebih dahulu. Kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur yang pertama yaitu input data buku. Program ini harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis kategori, dan status ketersediaannya, tersedia atau dipinjam ya. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori tersebut. Dan yang kedua yaitu peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan memberikan input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Berikut untuk contohnya ya. Lanjut, untuk yang ketiga di sini ada fitur pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku dan pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada, maka sistem akan meminta input ulang. Di sini ada fitur menghitung denda keterlambatan. Jika buku tersebut dikembalikan lebih dari 7 hari, maka akan dikenakan benda sebesar 5.000 per harinya. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Berikut untuk contoh penampilan perhitungan dendanya. Yang kelima di sini ada mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi yang dilakukan, dan jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Yang terakhir di sini ada fitur manajemen data atau admin perpustakaan. Program tersebut memiliki fitur menambahkan buku, mengubah informasi, menghapus buku dari daftar, navigasi menu yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Dan di sini ada petunjuk untuk pengerjaannya. Di sini kita langsung saja. Dan di sini juga saya sudah membuat untuk codingannya. Di sini saya membedakan dua kelas, yaitu kelas pertama yaitu untuk mewakili struktur data dari sebuah buku yang ada di perpustakaan. Di sini untuk atributnya ada judul yang memakai tipe data string. Di sini ada boolean juga untuk memberikan status ketersediaan buku true atau false ya, dipinjam atau tersedia. Lalu di sini ada konstruktor yang berfungsi digunakan untuk membuat objek baru dengan nilai sesuai parameter. Dan di sini ada method untuk menampilkan informasi lengkap buku ke layar tampilan nantinya. Di sini ada kelas main yang berfungsi sebagai program utama yang mengatur interaksi dengan pengguna. Untuk atributnya di sini ada array, ada integer, dan ada scanner. Array ini berisi maksimal 100 buku dengan objek 100 buku ya. Dan di sini ada integer untuk menyimpan buku yang akan ditambahkan. Dan
Untuk scanner ini untuk membaca input dari pengguna. Lanjut, untuk sintak berikutnya di sini ada yang berfungsi untuk penginisialisasi buku. Di sini saya menambahkan 4 buku dengan judul yang berbeda dan kategori yang berbeda. Dan lanjut, di sini ada fungsi yang menunjukkan nantinya berfungsi menampilkan menu interaktif, seperti kita akan melihat menu yang pertama, yaitu melihat daftar buku, pinjaman buku, pengembalian, manajemen buku, sampai keluar. Lanjut, nantinya ada opsi fitur menampilkan buku. Nantinya akan menampilkan semua buku yang kita input pada inisialisasi buku yang kita masukkan tadi. Seperti ini, di sini saya memasukkan 4 buku. Nanti selanjutnya ada fitur peminjaman buku. Nanti kita dimasukkan swipe buku yang ingin dipinjam, ketik sampai dengan selesai. Jika tidak ditemukan, nantinya buku sistem akan menunjukkan, maaf, buku sedang dipinjam atau pilih buku lain sampai dengan selesai nantinya. Dan untuk fitur-fitur ini diberikan perulangan ya, seperti while. Di sini ada for juga. Ada while, ada for, ada perulangan. Lanjut, di sini juga ada fitur pinjaman buku. Nantinya kita diperintahkan untuk memasukkan judul buku yang akan dipinjam. Jika buku tidak ditemukan, sama, nantinya sistem akan memberikan notifikasi seperti, maaf, buku sedang dipinjam, atau buku itu sedang ada yang dipinjam ya. Dan sistem akan memberikan notifikasi pilih buku lain. Atau jika kita salah menginput judul buku, buku tidak ditemukan ya, untuk notifikasi dari sistemnya. Dan di sini juga ada fitur pengembalian buku. Dan di sini ada suatu jika kita lebih dari 7 hari untuk pengembalian buku atau peminjamannya, maka kita akan dikenakan denda sebesar 5.000 ya untuk per harinya. Oke. Nanti di sini akan ditampilkan kepada struknya. Lanjut, nanti ada fitur manajemen buku ya, seperti yang dikatakan pada soal. Nanti ada di sini ada program harus memiliki fitur termasuk menambahkan buku, mengubah, menghapus, navigasi. Nah, sudah kita masukkan. Di sini ada 4 opsi menu, yaitu perihal penambahan buku, ubah buku, hapus buku, dan pengembalian ke menu utama. Untuk pengembalian sama, pada manajemen buku kita diperintahkan untuk memasukkan seperti judul, penulis, kategori, buku berhasil ditambahkan.
nantinya ada fitur ubah buku, ada hapus buku, sudah kita tambahkan, dan untuk sintaksnya sudah lengkap semua. Lanjut di sini kita untuk running programnya ya. Oke, di sini kita klik satu untuk melihat daftar buku. Nah, di sini sudah tertampil untuk semua buku yang kita tambahkan tadi pada menu inisialisasi buku ya, pada sintaksisnya. Lanjut di sini saya akan meminjam buku seperti di sini saya akan meminjam sejarah dunia. Saya klik selesai saja. Selesai. Nah, nanti untuk statusnya akan berubah. Yang tadinya tersedia dia akan dipinjam statusnya. Oke. Dan jika bukunya yang dipinjam tidak ada, maka sistem akan menampilkan buku tersebut tidak tersedia. Di sini saya akan memberikan contohnya. Di sini saya akan meminjam buku seperti saya akan meminjam sejarah manusia misalkan. Nah, nantinya sistem akan memberikan notifikasi pesan sejarah manusia buku tersebut tidak ditemukan. Seperti itu ya. Lanjut, di sini saya akan masuk ke menu pengembalian buku. Kita klik 3. Kita akan mengembalikan buku yang sedang kita pinjam, yaitu sejarah dunia. Kita masukkan judulnya. Di sini saya akan memberikan contoh, misal kita meminjam buku lebih dari 7 hari, yaitu 11 hari. Nantinya kita akan dikenakan denda sebesar 20.000 karena kita telah terlambat pengembalian bukunya selama 4 hari, yaitu sebesar 5.000 dikali 4 ya. Lanjut, di sini saya akan masuk ke menu yang keempat, yaitu manajemen buku atau admin. Di sini saya akan menambahkan buku. Seperti di sini saya akan menambahkan sejarah manusia, contohnya ya. Penulisnya sebagai contoh nama saya sendiri. Oke, lanjut di sini untuk kategorinya sejarah misalkan. Nah, buku telah berhasil ditambahkan. Kita lihat. Saya di sini salah. Oke, di sini kita kembali terlebih dahulu dan kita mengecek daftar buku. Nah, tadi sudah kita tambahkan untuk kedua buku. Di sini ada sejarah manusia dan C ya, misalkan. Lanjut, kita masuk lagi ke menu manajemen buku atau admin. Kita akan mengubah buku. Kita akan mengubah buku yang ini, seperti judulnya C, yang tidak terbaca oleh sistem misalkan. Judul barunya yaitu Pantai. Penulisnya sama, Iksi, tersedia misalkan statusnya. Nah, oke, kita keluar dulu dan kita masuk ke daftar buku. Nah, statusnya sudah berubah untuk
penamaan judulnya yang tadinya C jadi pantai. Lanjut, kita masuk ke menu fitur manajemen buku atau admin, dan kita akan menghapus buku. Misal 2 buku ini akan kita hapus. Yang pertama sejarah manusia misalkan. Ya, kita akan diberikan pesan seperti yakin ingin menghapus. Di sini saya akan menghapus Y. Nah, buku berhasil dihapus. Kita cek dengan kembali ke menu utama dan kita lihat dari daftar buku. Nah, sudah hilang. Di sini tinggal yang pantai tadi, dan untuk sejarah manusia sudah terhapus. Dan jika kita menolak, nantinya sistem akan memberikan notifikasi seperti penghapusan dibatalkan. Untuk pengetesan, semua pengetesannya sudah kita lakukan, sudah berhasil semua. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran dan masukan, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.